Hari ini saya hendak bercerita tentang sosok yang menjadi pahlawan kemajuan keluarga. Jadi apa yang mereka lakukan dimulai dari keluarga, tapi ternyata dampaknya bukan sebatas pada kemajuan keluarga mereka. Lebih dari itu, banyak orang yang merasakan manfaat atas apa yang mereka lakukan. Siapa pahlawan-pahlawan kita hari ini? Kita mulai dulu dari narasumber yang pertama. Mari kita sambut Ponijo. Mas Ponijo ditemani oleh Mas Wahyu dari Hafara ya. Mas Wahyu, terima kasih. Ya, ini dorong apa kursi rodanya dari kota mana ini? Bantul, Jogja, Pak. Oh, dari Bantul ini ya. Jadi kamu dorong udah 3 hari 3 malam ini ya. Jadi Mas Ponijo asalnya dari mana? Nah, Bantul. Bantul. Ya. Oh, jadi memang dari Bantul ya. Asli Bantul. Nah, kalau boleh tahu apa yang terjadi pada kaki? Ini dikagel dari lahir. Oh, dari lahir. Ya. Jadi waktu lahir sudah dalam Ya. kondisi kakinya tidak berfungsi normal seperti orang-orang yang lain ya. Ya. Jadi sekarang usianya berapa? Umur? 42. 42. Ya. Oke, jadi di kursi roda ya selama itu kira-kira ya. Sekolahnya terakhir apa? SD. Kelas berapa? Wahnang. Oh, sampai situ Enggak. aja. Tidak melanjutkan ke Enggak. SMP. Kenapa tidak melanjutkan? Ini apa ya? Itu ngerekodkan tangan. Nopo Kan niku? digendong tuh. Ya. Oh, repot karena harus Ya. digendong-gendong. Gantian gitu. Oh. Orang tua pekerjaannya apa? Cocok teguh itu. Oh, buruh. Ya. Buruh di tanang teguh itu loh, Pak. Oh, nggih. Jadi Ya. petani ya. Ya. Ibu Ibu, itu tandur. oh nggih. Berarti dua-dua petani. Iya. Tani ya, dua-dua. Ya. Kalau pekerjaan sekarang apa? Pekerjaan sebagai tukang jual koran dan jual kanebo di Iya, kota pembersih kaca ya Kain, biasanya ya. Ya. Sudah berapa lama jualan koran? Udah 10 tahun. 10 tahun. Saya mengundang Pak Ponijo atau Mas Ponijo ke sini karena saya dengar walaupun di atas kursi roda ya, penyandang disabilitas, Ya. tetapi membantu anak-anak ya, yang tidak mampu, dari keluarga tidak mampu ya. Nanti cerita apa yang dilakukan oleh Pak Ponijo, bantu-bantu anak-anak itu bantu apa. Tapi tunggu dulu, sekarang kita simak dulu liputan berikut ini. Teriknya matahari dan debu jalanan kota menjadi santapan setiap hari pria paruh baya satu ini. Ialah Ponijo, seorang difabel yang sehari-hari berjualan koran dan kanebo di wilayah Bantul, Yogyakarta. Di atas kursi rodanya, Ponijo harus menghidupi istri dan anak sematawayangnya. Di rumah sederhana inilah Ponijo tinggal bersama keluarga kecilnya. Anak perempuan Ponijo pun juga berkebutuhan khusus. Sejak lahir, anaknya mengalami pembengkokan tulang dan harus menggunakan kursi roda seperti dirinya. Sebelumnya Ponijo harus kehilangan anak pertamanya karena memiliki kelainan tulang. Dari kehilangan ini, Ponijo pun berjanji untuk membantu anak-anak duafa agar tidak kekurangan nutrisi. Dari menyisihkan penghasilan jualannya, Ponijo kerap berbagi kepada keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus
dengan memberi susu maupun sembako. Awalnya itu kenal dari Hafara, itu melalui Mas siapa ya yang jadi sapam di Hafara itu bilang kalau di perumahan itu ada yang difabel, sudah nggak punya orang tua. Terus dari pihak Hafara itu datang kemari awal mulanya. Dari situ saya dikenalkan sama Pak Ponijo, dapat pemberian susu. Ya alhamdulillah bersyukur dapat bantuan susu dari Pak Ponijo. Ponijo membuktikan meskipun dalam keterbatasan, ia mampu menjadi layaknya pahlawan dalam keluarga dan mereka yang membutuhkan. Nah, Mas Wahyu, bisa cerita hubungan Hafara dengan Mas Ponijo ini bagaimana? Ceritanya kapan ketemu? Udah lama lah, era 2000-an, tahun 2000-an gitu. Nah, untuk Pak Ponijo sendiri kan dia merupakan dampingan dari Hafara, terus dia juga kita dampingi untuk Pak Ponijo, itu dia jualan, tapi dia menyisihkan 1.000-2.000 untuk berbagi ke anak-anak yang seperti tadi itu. Oke. Bahkan anak-anak berkebutuhan khusus ya, penyandang disabilitas juga ya. Hafara itu sendiri apa ya? Yayasan sosial, Pak. Yayasan sosial. Jadi membantu atau mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Ponijo. Oke. Nah, Pak Ponijo punya anak 2 juga mengalami kelainan tulang. Ya. Yang satu meninggal. Yang satu ngendel, Pak. Itu anaknya tulang lunak. Tulang lunak. Ya, sangat itu penyakit keturunan kakeknya. Oh. Paru-paru basah gitu. Oh. Yang pertama Ya. meninggal. Yang pertama. Yang orang, ya. Tadi itu anak yang kedua ya. Yang Anak ini perempuan. enggak. Ini ada kelainan ini saraf Oh, kelainan otot, saraf. Pak. Ya. Umur berapa anaknya tadi Ini itu? umur 7 tahun. 7 Ini tahun. Adiknya yang enggak ada itu. Oh, yang meninggal itu Ya. kelainan Yang meninggal itu umur 1 tahun. 1 tahun meninggal. Ya. Nah, Pak Ponijo, bagaimana dengan segala kekurangan? Ya. Ya, ini kan ada secara fisik, ya, penyandang disabilitas, terus kemudian jualan koran dan kanebo itu kan, ya, mau dibilang hasilnya kan tidak banyak. Ya. Tapi kenapa Pak Ponijo sudah mau berbagi untuk anak-anak yang juga penyandang disabilitas? Karena gini Pak, saya tuh sebagai orang tua ngerasa terharu sama anak-anak yang seperti tadi itu. Seperti saya anggap seperti anak sendiri gitu. Ya. Karena pernah mengalami ya, Ya. punya Karena anak. saya tuh apa ya, dari lahir jadi ngerasakan perjalanan hidup saya itu seperti ini gitu. Baik, nanti cerita apa saja yang Pak Ponijo lakukan ya. Tadi kan bagi-bagi Ya. lebih banyak Itu susu, hasil sembako gitu ya. Jualan kan itu juga ada tangan-tangan dari mahasiswa Oh. ngasih itu bantuan bapak untuk disuruh ibadah itu Pak. Jadi ini sembako buat kasih kamu Pak, nanti digagian kepada anak-anak. Oke, jadi banyak pihak yang Ya. bantu termasuk mahasiswa ya. Jadi kalau sehari-hari jualan koran dan konebo, penghasilannya berapa? Itu 50. 50.000. Koran 50, kanebo 50. Oh, jadi Ya. 100.000. Yang 50 itu buat makan Kak. Yang 50 saya kumpulin. Oh, disisihkan Ya. untuk apa? Ya. Untuk bantu-bantu anak-anak Ya. tadi. Wahyu bisa jelasin. Itu apakah setiap hari Enggak, Pak Ponijo itu? Kira-kira sebulan sekali lah Pak Ponijo itu berbagi. Oke, jadi keliling-keliling Iya, itu. keliling-keliling, Itu rumah yang tadi kita didatang itu rumah di sekitar
tempatnya Di sekitar Pak Pak Ponijo? Ponijo ada, terus sekitaran Bantul Pak, kebanyakan anak-anak yang di Bantul itu. Jadi masyarakat udah kenal juga Pak Ponijo ya, Iya. karena kebiasaannya jualan Iya, dan kebiasaannya jualan. berbagi ya. Iya, Biasanya dibagi apa aja ke anak-anak ini? susu, sembako sama sayur Pak. Susu sayuran. itu karena Pak Ponijo ini mengalami juga masalah tulang ya. Iya benar. Jadi kenapa kan biasanya orang cuma kasih sembako gitu aja, iya. tapi ini unsur susunya Susu. malah lebih dominan ya. Iya benar Pak. Karena faktor bahwa anaknya juga kena masalah tulang, ya Pak Ponijo juga punya masalah dengan tulang, kakinya. Jadi bantuannya harus ada susu gitu ya. iya. Nah, kalau Mas Wahyu dan teman-teman Hafara menilai apa yang dilakukan Pak Ponijo ini seperti apa? Bisa diceritakan? Pak Ponijo itu kalau uangnya udah ngumpul langsung hubungi ke Hafara Pak. Oh, terus? Minta diantar belanja gitu. Belanja buat beliin anak-anak berbagi susu, sembako sama sayur tadi itu. Seperti itu. Oke. Jadi superhero Iya. dari Bantul. Ya. Baik, terima kasih Pak Ponijo ya sudah melakukan hal baik dalam hidupnya walaupun dengan segala keterbatasan, dan kebetulan hari ini teman-teman dari Frisian Flag juga hadir dan ingin memberikan apresiasi untuk Pak Ponijo, sekaligus kayaknya ingin mendukung apa yang sudah dilakukan Pak Ponijo, terutama bagi-bagi susu. Ya. Terima kasih. Oke, kalau gitu Ibu Felicia bisa langsung diserahkan aja. Apa kesannya setelah mendengar cerita tentang Pak Ponijo ini? Apresiasi luar biasa untuk Pak Ponijo. Terima kasih untuk anak-anak yang boleh mendapatkan donasi susunya. Luar biasa, di tengah-tengah kesulitannya sendiri, Pak Ponijo telah berhasil untuk membagikan kepada orang lain. Itu bagi saya luar biasa, Pak. Dan tadi kalau bilang superhero tadi, sebenarnya juga superhero buat kemajuan keluarga ya. Jadi pahlawan Betul. keluarga ini ya. Betul. Dan menjadi pahlawan bagi banyak anak-anak, Orang-orang di terutama sekitarnya. anak-anak penyandang disabilitas, Ya. anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Nah, jadi dukungan apa yang mau diberikan untuk Pak Ponijo dari Frisian Flag nih, Bu Felicia? Kita akan memberikan bantuan produk Pak Ponijo berupa produk susu bubuk yang akan kita berikan untuk persediaan selama 1 tahun. 1 tahun. Ya, Jadi Yang 1 tahun seorang usah mikir ya, sudah ada susu yang bisa dibagikan. Jadi nggak usah lagi panik gitu, waduh ini hari ini dapat uang atau tidak, udah ada susu yang dibagikan ya. Dan untuk mendukung mobilitas kayaknya perlu ada yang diganti nih. Untuk kendaraan mobilitasnya juga akan kita berikan sesuatu yang baru Pak Ponijo supaya bisa membantu mobilitas Pak Ponijo. Ya, Untuk kegiatan jadi sehari-hari. kursi rodanya ya. Ya. Oke. Iya. Baik. Dan tadi produk susu Frisian Flag untuk 1 tahun. Monggo. Iya. Semoga bermanfaat ya. Adalah yang bisa tinggal dibagi-bagikan dengan mudah. Terima kasih. Nah, Bu Felicia, dengan dukungan dari Frisian Flag ini apa harapan teman-teman di Frisian Flag? Tentunya ini merupakan salah satu contoh dari pahlawan kemajuan keluarga, Bang Andi. Kenapa? Karena dengan kontribusinya yang kecil, tetapi berdampak banyak buat orang-orang lain. Dan kita bisa melihat bahwa bukan cuma keluarga saja, tetapi juga penyandang disabilitas lainnya juga akan bisa merasakan dukungan ini. Dan semakin banyak orang yang bisa mendapatkan dukungan lebih dari Pak Ponijo. Baik, terima kasih Pak Ponijo, terima kasih juga Wahyu, terima kasih untuk mendampingi. Nah, berikutnya saya akan undang pahlawan kemajuan keluarga lainnya. Apa yang dilakukan? Mari kita sambut Musa Dikun. Iya, Mas Dikun, terima kasih sudah hadir di acara Kikandi. Terima kasih. Silakan duduk. Kalau Anda berasal dari mana? Dari Jawa Tengah, Bung Hendy. Jawa Tengah. Kebumen. Sekarang tinggal di mana? Di Kalimantan Selatan. Tepatnya di mana? Di Kabupaten Barito Kuala. Kenapa ada anak Kebumen bisa sampai di Kalimantan Selatan? Iya. Saya dulu ikut sama bapak saya. Karena bapak saya sebagai transmigran dari Kebumen ke Kalimantan Selatan. Pada Iya. saat saya masih kecil. Saya masih kelas 2 SD.
Bung Andi. Oh, jadi ikut transmigrasi, Betul. ikut orang tua. Iya. Baik, sekarang pekerjaannya apa? Saya hari-hari cari kotoran, Bung Andi. Hah? Cari-cari kotoran pengertiannya apa ini? Betul. Jadi saya memang mengembangkan sekarang itu limbah ya, dari limbah ternak itu menjadi satu produk berupa pupuk organik, Bung Andi. Limbah ternak, ternak apa ini? Baik ternak besar maupun jenis unggas. Jadi yang utamanya adalah ternak dari kotoran sapi Oh, oke. dan kotoran ayam. Itu yang saya kelola, kemudian menjadi satu produk berupa pupuk organik. Nah, ini saya dengar urusan kotoran ini membuat perubahan di desa tempat Mas Sodikun tinggal sekarang ini. Karena dulu katanya pertaniannya nggak terlalu sukses ya. Iya, Kalau betul. dulu masyarakatnya bertani apa ya? Secara umum masyarakat kami adalah bertani pangan pada saat itu, yang dimana mereka belum mengenal apa itu pupuk organik, kemudian pemanfaatan dari limbah ternak itu sendiri. Jadi kalau dulu dianggap kurang sukses itu karena faktor apa? Sebenarnya banyak faktor terkait dengan kondisi lahan yang masih margin, kemudian mungkin masyarakat juga belum mengenal, taunya pupuk ya hanya pupuk kimia, insektisida dan sebagainya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuburan daripada tanah itu sendiri. Lambat tahun alhamdulillah dengan mengadopsi penggunaan limbah menjadi pupuk organik, kemudian juga didorong oleh Pemda setempat, ya melalui dinas-dinas terkait, sekarang sudah bagus. Bahkan sekarang tidak hanya di pertanian pangan, tapi juga tumpang sari dengan jeruk yang saat ini sudah dikirim ke Surabaya rata-rata. Mas Sodikun, kalau Ya. Anda tadi cerita bagaimana kotoran sapi terutama ya, itu menjadi berkah di desa Anda, yang membuat kemudian para pemudanya tidak lagi merantau untuk mencari pekerjaan. Tapi awal-awalnya saya dengar ini kan bukan kebiasaan masyarakat di sana ya, beternak Betul. ya. Mereka Iya, kan bertani ya. Tani. Dan kemudian kotoran dari ternak ini sebenarnya dulu masalah ya. Sangat menjadi masalah. Bahkan saya dengar anak Anda dibully di sekolah karena bau maaf nih kotoran sapi gitu ya. Betul. Nah, tunggu dulu. Ini kan dulu masyarakat tani. Bagaimana awal mulanya sampai kemudian sekarang saya dengar orang-orang sudah beternak, bahkan kotoran ternaknya pun sekarang membawa berkah. Dari mana cerita beternak ini? Baik Bang Andi. Jadi pada saat itu saya melihat betapa besar potensi masyarakat yang ada di desa saya itu, di mana mereka mungkin secara moral tidak bisa mengekspor. Saya punya kemampuan ngarit, saya punya kemampuan melihara sapi, saya punya kemampuan bertani dan sebagainya. Tapi pada saat itu memang mereka hanya mengelola lahan pertanian, di mana di situ pertanian hanya 1 kali 1 tahun panennya. Iya. Belum seperti di Jawa. Selebihnya biasanya orang-orang dapat penghasilan dari apa lagi selain bertani? Buruh. Jadi, setelah dari lahan, iya. mereka pergi merantau. Oh, buruh Jadi pada apa saat nih? itu sangat prihatin, di mana ketika bapak-bapaknya sudah ke sawah, nanti seminggu sekali pulang dari perantauan. Jadi setiap saat itu bisa dikatakan istri-istri yang ada di rumah itu ditinggal oleh suami untuk merantau mencari tambahan. Itu dulu. Iya, iya. Artinya harus keluar karena kalau berada di desa dan mengandalkan hasil pertanian nggak cukup itu ya. Betul, betul sekali. Harus keluar, harus cari nafkah yang lebih daripada Jadi buruh jadi buruh di kota-kota. Iya, ada yang beca, ada yang buruh bangunan, ada yang ke hutan-hutan itu untuk tebang kayu. Seperti itu. Nah, terus urusan ternak ini mulainya bagaimana? Iya, seperti tadi saya melihat potensi masyarakat itu punya kemampuan untuk piara ternak. Ketika itu saya coba ke masyarakat keliling ngobrol-ngobrol di sela-sela pertemuan, misalnya ada waktu istirahat di sawah. Sebenarnya Bapak bisa piara sapi nggak? Bisa. Dan secara umum ternyata memang bisa. Kemudian saya komunikasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Baritokuala untuk agar masyarakat kami dibantu supaya terjadi peningkatan. Maaf, Mas Sodikun sebagai apa kok bisa mewakili warga masyarakat? Sebagai pribadi atau apa? Saat itu saya menjadi sekretaris desa. Oh, oke.
waktu itu. Kalau Waktu sekarang itu. enggak, saya sekarang lebih cenderung cari kotoran saja deh. Oh, oke. Jadi sebagai sekretaris desa mulai menghubungi Dinas terus terkait. dinas. Iya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, alhamdulillah sih untuk hari pertama saya bertemu dengan kepala dinas waktu itu, dinas peternakan, saya dimarahin. Dimarahin, Bung Kenapa? Andi. Iya, katanya karena pada saat transmigran itu datang itu sudah dibantu dengan ternak, tapi pada saat itu ternyata sampai beberapa tahun kemudian tidak ada perkembangannya, bahkan banyak yang hilang atau mati karena memang kondisi lahannya memang belum siap untuk dimasuki atau dikasih sapi, karena memang airnya juga asam, pH-nya rendah, kemudian rumput-rumput juga masih belum bisa dimakan oleh yang tumbuh itu. Jadi nggak ada pakan ternak iya, lah, tidak nggak ada ada pakan itu ya. ternak. Nah, sehingga banyak yang mati. Nah, Oke, kemudian terus saya lanjutkan ke pertemuan kedua 1 minggu atau setengah bulan kemudian. Nah, baru yang ketiga diiyakan. dapat bantuan. Dapat bantuan. 1 tahun kemudian saya mendapat bantuan dari Dinas Peternakan dengan jumlah 36 ekor rasanya. Oke, terus apa yang dilakukan? 36 ekor dengan catatan buktikan bahwa ini harus berhasil. 1 tahun kemudian dipelihara oleh teman-teman, termasuk saya juga piara pada saat itu. Saya melihat perkembangannya cukup bagus, sapi Bali itu. Apa yang membuat kemudian sukses gitu loh? Apa Iya. perubahan yang dilakukan oleh Mas Sodikun? Sejak saat itu, kalau dari padi saya pertimbangannya 1 tahun belum tentu terjadi perubahan secara ekonomi. Tetapi karena dengan sapi ini 1 tahun itu sudah beranak ini, Bung Andi, beranak 1. Dan kami hanya menyetorkan 1 ekor sapi. Kemudian sapi induk itu menjadi hak kita. Nah, di situ sudah ada nilai ukur harga daripada sapi induk tersebut. Nah, itu terjadi peningkatan dan secara otomatis itu juga akan mengurangi masyarakat itu keluar kerja ke luar-luar daerah. Baik, menarik juga karena saya dengar ya cerita bahwa ketika sukses nih, peternakan berkembang, Iya. ada problem kotoran sapi Betul. numpuk di halaman rumah Anda. Apa yang terjadi waktu itu? Saya agak sedih mengingat itu. Kenapa? Gini Bang Andi ya, bagaimanapun di satu sisi saya merasa ada keberhasilan, tapi di sisi lain juga banyak yang kontra. Dengan kondisi yang pada saat itu di mana menggunungnya kotoran ternak sapi itu sehingga berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Ya. Jadi masyarakat marah dong. Sebagian masyarakat marah, Oke. kecuali yang punya sapi. Oh. Jadi Terus? ketika marah itulah saya ditantang bagaimana mengelola limbah ini menjadi satu produk yang nantinya punya manfaat buat masyarakat, buat diri saya terutama. Sementara anak saya pada saat itu sekolah di SMA kelas 1 waktu itu. Dan pulang dari sekolah itu, dia menangis. Menangis karena dibully. Dia panggil saya Abah. Bah, saya dibully. Kenapa nak? Iya, Bapak sih tiap hari kan ngurusin kotoran, ngurusin sapi. Dibully gimana? Katanya bau sapi lah, bau kotoran. Saya besok nggak mau sekolah. Sebagai seorang ayah itu, Bung Andi, saya sakit. Tapi mungkin memang mereka lah yang harus memecut dengan bahasa-bahasa seperti itu. Saya harus bijak. Kemudian saya besarkan anak saya dengan kata-kata. Besarkan hatinya ya. Iya, saya besarkan hati dia supaya tidak putus asa ketika dibully. Kan tidak 1-2 kali. Mungkin karena mereka tuh banyak melihat ya. Dan sering bantu, kemudian mungkin juga ya namanya juga anak-anak. Jadi dibully, ya kamu bau sapi. Jadi nggak tahan ya anak dibully nih. Betul. Terus apa yang Anda lakukan setelah sedih melihat anak dibully? Iya, saya menjanjikan sesuatu kepada anak saya. Sekolahmu jangan berhenti nak.
Abah akan buktikan nanti beberapa fakultas di Kalimantan Selatan itu akan banyak belajar ke gudang kita nantinya. Jangan khawatir. Alhamdulillah. 1 tahun kemudian saya proteksi sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah produk dan saya uji labkan. Kemudian saya juga komunikasi dengan Dinas Pertanian agar mengadopsi produk kami. Dan pada saat itulah mulai muncul bahwa produk tersebut merupakan produk-produk yang memang diperlukan oleh sektor pertanian. Jadi produk apa ini dari kotoran sapi nih? Saya jadikan pupuk kompos. Pupuk kompos. Betul, Terus? kompos organik. Kalau limbah padatnya, kemudian yang cairnya juga saya juga bikin dari urin sapinya itu, saya bikin untuk pestisida organik. Oh, jadi manfaatnya ternyata lumayan juga ya. Kompos, pestisida organik, Betul. terus ada lagi nggak? Saya dengar Biogas. ada biogas. Oh, Iya. oke. Untuk biogas. ya. Biogas. Oke. Ini pengetahuannya dapat dari mana? Saya dari BPTP Kalimantan Selatan utamanya sebagai pendorong utama untuk bagaimana membuat sebuah teknologi selain daripada otodidak. Oke, nanti ceritakan. Kita simak dulu tayangan berikut ini. Di awal-awal tahun, limbah itu sebenarnya tidak termanfaatkan. Limbah tersebut hanya dibuang begitu saja. Lalu ini Pak Sodikun punya inisiatif untuk membuat limbah itu menjadi pupuk organik. Belajar dari pengalaman-pengalaman, kemudian pelatihan-pelatihan yang diikuti. Akhirnya Pak Sodikun bersama rekan-rekan, bersama teman-teman, bersama saya bisa membangun usaha pembuatan pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan. Ialah Musodikun, seorang petani sekaligus peternak asal desa Dandajaya, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang mampu memanfaatkan teknologi untuk mengolah kotoran sapi menjadi pupuk organik. Ketua Gabungan Kelompok Ternak Wijaya Kusuma ini juga mengajak para petani dan peternak di desanya untuk memanfaatkan teknologi pembuatan pupuk kompos dan biourin. Selain produksi pupuk untuk dijual, Musodikun juga mengajak petani menggunakan pupuk organik tersebut di lahan pertanian untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Tak hanya itu, Musodikun juga kerap mengedukasi para petani tentang bercocok tanam secara efektif dan efisien. Mengubah kotoran sapi menjadi pupuk bernilai ekonomis, membuat perekonomian Musodikun dan juga petani di desanya semakin meningkat. Kalau dulu ibaratnya untuk belanja aja ya sulit lah, apalagi kalau untuk sambil nyekolahkan anak itu kan tambah gede, keperluannya tambah banyak, jadi ya sempat hutang juga sana sini. Ya, alhamdulillah kalau sekarang dengan adanya usaha Bapak yang sekarang masih di jalan ini, orderannya lebih banyak itu kan bisa menabung. Untuk hari-hari juga bahkan bisa nabung gitu, untuk keperluan anak sekolah. Ibarat tak perlu menjadi superhero untuk menjadi pahlawan. Kegigihan Musodikun membuktikan ia mampu menjadi pahlawan bagi keluarga, bahkan menjadi pahlawan bagi sekitarnya. Anda tidak pelit ilmu ya, Anda ngajarin juga membuat pupuk dan Pupuk, ya. biogas tadi itu ya dibagikan Betul. ya. Iya.
memang kami memberikan edukasi kepada masyarakat agar limbah-limbah itu bisa termanfaatkan. Yang terpenting adalah bagaimana agar tidak menjadi cemaran di lingkungan. Oleh karena itu, seringkali kita kumpul. Ayo bapak-bapak itu ternak-ternak sampean banyak kotorannya dimanfaatin. Kalau nggak dimanfaatin ya kirim ke gudang saya. Kalau mau dimanfaatin olah sendiri, saya ajarin kok. Gini. Nah itu nanti manfaatin aja sendiri. Itu. Kemudian juga di biogas, alhamdulillah. Jadi buahnya selain jeruk apa sekarang ini? Kalau untuk saat ini, jadi ada 3 komoditas utama. Ada pertanian pangan. Pertanian pangan terbagi 2, ada tani lokal, ada padi lokal dengan padi unggul. Kemudian ada jeruk. Untuk jeruk ini 6 bulan sekali kita panen. Kemudian yang ketiga ada ternak, di mana ternak itu sebagai peluru cadangan untuk jangka panjang. Dengan semua yang Mas Sodikun dan teman-teman lakukan sekarang ini, apa perubahan nyata yang terasa di masyarakat? Ini menjadi satu kebanggaan. Secara umum masyarakat saya betul-betul dia ingin membangun desanya, berada di satu tempat, tidak lagi merantau membangun desa lain. Setelah ada komunitas jeruk dan ternak itu, masyarakat secara umum terjadi perubahan. Apa itu? Pertama itu dari fisik bangunan ya, bangunan rumah yang tadinya kayu, Bung Andi ya. Sekarang mulai panggung. Nah, sekarang sudah rata-rata batu lah. Kemudian hampir setiap orang sekarang, setiap kakak itu mempunyai kendaraan. Sebagian sudah ada juga yang memiliki mobil. Terima kasih untuk inspirasinya, mudah-mudahan siapapun yang menonton ini dengan cara mereka, dengan kesempatan mereka, dengan apa yang mereka bisa lakukan, mereka juga bisa menjadi pahlawan bagi kemajuan keluarga mereka. Amin. Dan Terima kasih. kemajuan masyarakat di sekitar mereka. Tamu berikutnya seorang perempuan, peternak, dan yang menarik adalah dia pernah ke Belanda untuk belajar soal peternakan. Dan nanti saya akan ceritakan juga kisah hidupnya sudah difilmkan oleh seorang sutradara perempuan ternama Indonesia. Siapa dia? Tunggu dulu, kita panggil dulu tamu kita yang berikutnya. Mita Kopiah. Mbak Mita, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Monggo silakan duduk. Kalau boleh tahu, asalnya dari mana? Asli Tulungagung. Tulungagung, iya. Jawa Timur. Iya. Oh. Oke, pekerjaan sekarang apa? Ternak sapi perah. Sapi perah. Iya. Oke, kalau tadi Mas Sodikun sapi pedaging ya? Iya. Ini sapi perah, artinya yang dijual susunya? Iya. Udah berapa lama jadi peternak? Dari tahun 2006. 2006? Iya. Oke, sampai hari ini masih? Iya, masih. Dulu katanya jadi apa istilahnya, kalau dititipin sapi dirawat itu? Kalau di Jawa gaduh. Gaduh. Namanya, iya. Pelihara sapi orang. Memelihara sapi orang. Iya. Dan diupah bisa aja uang, bisa juga bagi hasil ya? Iya. Baik. Tapi sekarang sapinya berapa? Sapinya sekarang yang di rumah 16. Oh, yang di luar rumah? Punya, dititipin 4. 4, jadi ada 20. Ini punya sendiri nih? Iya. Yang 4 itu dititipkan ke orang? Iya, sistem bagi hasil juga. Bagi hasil juga? Kayak kita dulu. Oh, jadi dulu posisinya di sana, sekarang posisinya di sini. Dulu menerima tugas, ya, sekarang memberikan tugas. Nah, soal belajar sapi ke Belanda itu benar juga ya? Benar. Soalnya saya cuma baca-baca nih, jangan-jangan salah ini. Benar itu ya? Benar, iya. Baik, nanti cerita ya, kok bisa ke Belanda, dan kemudian bagaimana bisa sukses sebagai peternak sapi susu. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Menjadi ibu rumah tangga bukanlah halangan untuk sukses dalam berkarir. Ialah Mita Kopiah, perempuan asal desa Penjor, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Ibu anak satu ini adalah sosok perempuan yang tangguh. Selain menjadi ibu rumah tangga, ia juga seorang peternak sapi perah. Karirnya sebagai peternak perempuan terbilang sukses. Ia mampu mensejahterakan ekonomi keluarganya. Dibantu sang suami dan anaknya,
Setiap harinya ia bisa memperoleh 75 sampai 100 liter susu sapi. Tahun 2005, Mita memulai karir sebagai peternak. Awalnya hanya merawat dan memerah sapi milik orang lain. Hingga pada tahun 2018, Mita resmi menjadi peternak perempuan binaan Frisian Flag Indonesia melalui Koperasi Bangun Lestari. Pada tahun 2019, Mita terpilih sebagai peternak perempuan untuk mendapatkan kesempatan pelatihan di Belanda. Setelah ikut di dalamnya, Bu Mita dinilai daripada PAN gitu ya, waktu itu dia dinilai menjadi peternak yang menonjol dan juga dia pekerja keras di rumahnya. Bu Mita ternyata bagus, jadi artinya kualitas susunya bagus, kuantitinya bagus, ya katakanlah masuk spek FFI. Akhirnya dia dipilih lah, dikirim ke Belanda itu. Dan itu satu-satunya peternak Jawa Timur yang dikirim ke Belanda. Berbekal ilmu yang dimiliki, Mita pun membagikannya kepada peternak lainnya. Mita menunjukkan perempuan yang tangguh harus memiliki kualitas diri dan kemauan belajar yang tinggi. Bagaimana dulu ceritanya kok bisa jadi peternak itu? Kita nikah 2003, 2004 kita punya anak. Inisiatif gimana sih kita untuk bisa memiliki sapi, sedangkan untuk beli otomatis kita udah nggak bisa karena belum punya modal lah. Terus suami saya punya inisiatif untuk memelihara sapi orang dengan sistem bagi hasil. Berawal dari situ di tahun 2005 lah kita. Iya. Berapa lama itu? Untuk proses sampai memiliki sapi sendiri itu prosesnya sekitar 3 tahun. Karena ini rajin, terus kemudian kualitas susu sapinya bagus, pekerja keras, maka diusulkan kelihatan oleh koperasi untuk ikut dalam program ke Belanda. Itu program apa itu? Itu program dari FFI, ada program kayak Frisian Flag Indonesia. F2F, Farmer to Farmer. Farmer to Farmer. Iya, Okay. itu dari FFI dilewatkan ke koperasi. Saya bernaung di Koperasi Bangun Lestari yang bertindak sebagai ketua Bapak Haji Muntohin tadi. Itu susu dari sapi saya disetorkan ke Koperasi Bangun Lestari. Jadi terpilih. Iya. Berangkat ke Belanda. Itu prosesnya 1 tahun program itu dengan peserta 132 kalau nggak salah. Jadi di Belanda itu belajar apa itu? Walaupun ada fotonya itu ya belajar peternakan. Iya. Sapi perah juga ini. Iya, di sana sapi perah juga. Jadi apa yang didapat di Belanda waktu itu? Kalau di sana kan ada sistem potong tanduk ya kayak gitu. Itu kan selama saya beternak sekian lama itu belum pernah lihat potong sistem tanduk itu maksudnya apa? Tanduknya dipotong? Iya, dia dicabut. Apa manfaatnya dengan dicabut itu? Kalau di sana biar sapi nggak galak. Oh, okay. Soalnya mayoritas kalau bertanduk itu kan galak toh. Oke, padahal di desa ini sapinya... Kalau di desa saya belum pernah ada. Oke, Iya. belum ada yang pernah potong tanduk gitu atau cabut. Oke, belum jadi ada. itu kemudian waktu pulang dilakukan? Alatnya yang belum punya. Oke. Iya. Di sana ada sesuatu yang baru yaitu sapi-sapinya tanduknya dipotong. Iya, iya. Terus Itu dari pedet umur seminggu lah. Pedet itu anak sapi ya? Iya, pedet sana. Udah dihilangin tanduknya. Oke, terus kemudian apa lagi yang dipelajari? Terus di sana itu kayak sistem pemerahan yang teknologi lah di sana. Kita beda teknologi. Terus apa katanya tidak diikat hidungnya? Iya. Dulu waktu sebelum ke sana, kita ke sana itu kan kalau sapi di daerah saya itu mayoritas kan hidungnya dicocok gitu ya, untuk menjinakkan katanya. Diikat mungkin, gitu ya. Iya. Tapi kalau di Belanda enggak? Enggak ada, sapi itu liar. Terus apa manfaatnya diikat dan tidak diikat itu apa? Sapi lebih nyaman. Kalau di sana kan kayak hidup di alam bebas lah. Jadi ada pengaruhnya pada hasil susunya? Semakin dia nyaman, dia semakin memberikan produksi yang bagus gitu. Ada peningkatan berapa persen atau berapa banyak? Ya, dari kandang dulu ya. Dari kandang dulu kita sebelum program FFI, tempat makan sapi kita kan tinggi gitu ya, Bang Andi. Tinggi, terus sekarang kita kayak yang di video tadi yang rendah ya. Apa bedanya tempat makan tinggi dan tempat makan rendah? Bedanya ya. Ini pelajaran buat siapapun yang beternak ini. Siapa tahu dari pelajaran dari Belanda ini ya. Iya. Kalau sapi itu kan kayak di alam bebas makannya kan tertunduk kan ya. Tunduk, iya.
Kalau di kandang iya, tinggi. Kan, iya tinggi, iya. Sedangkan kita buat dia akan di alam bebas gitu loh. Nah, kalau angka atau berapa liter gitu bisa diceritakan sebelum belajar dari Belanda, kemudian setelah belajar dan diterapkan di iya. Biasanya kandangnya. kita di puncak-puncaknya itu sekitar 12 sampai 13 liter di puncak. Dulu. Iya, per ekor sapi. Per satu ekor sapi Iya, sehari, iya, sehari. itu 12 sampai 13, itu maksimal udah 15 liter. Iya, maksimal maksimal 15. 15 liter. Setelah ada perubahan Ya, sekarang ada perubahan ini, ada yang nyampe di puncaknya per ekor sapi ada yang sampai 21, 22 liter. Jauh sekali perubahannya ya. Iya. Mbak Mita, ini menarik karena dari cerita tadi pengalaman hidup susah dulu hidupnya ya untuk bisa beli 2 sapi aja harus jual motor. Tapi kalau menurut kepala koperasi tadi kan Mbak Mita termasuk orang yang pekerja keras. Dan kalau kita lihat tadi kan angkat rumput apa itu sendiri ya. Iya. Jadi bukan karena udah punya 20 sapi ongkang-ongkang aja enggak ya. Kerja keras jalan terus. Ada yang bantuin untuk cari rumput, kita punya ada yang Iya. bantuin. Tapi kalau yang di kandang untuk peras, untuk urusan kandang itu saya sama suami saya. Oke. Nah, saya dengar kisah Mbak Mita dijadikan film ya. Iya. Sutradaranya adalah Nia Dinata. Nia, oh ini akhirnya sang sutradara ya. Yang udah 40 tahun nggak ketemu sama aku ya. Ini juga Bu Mita baru ketemu sekarang. Baru Cuma ketemu ya. video call. Karena kan pandemi. Sementara ceritanya sudah Nia tahu betul itu ya. Iya, karena kita video call lama banget. Jadi benar itu bikin film ya. Iya, awalnya karena ngobrol sama Ibu Felicia kan, Iya. bahwa ada peternak sapi perempuan tuh di Indonesia ternyata lumayan banyak ya Bu. Iya. Aku sampai kagum loh. Oh tadinya kan kamu nggak tahu? Nggak menyangka, maksudnya gini, tadinya aku pikir bahwa peternak sapi tuh memang ini namanya apa ya, Pekerjaan laki-laki. pekerja laki-laki gitu kan, karena kan aku juga hidup di zaman yang belum ada social media, informasi tidak terlalu banyak. Jadi dari kecil itu aku kebetulan di belakang rumahku tuh ada peternak sapi. Kesan pertamamu apa ketika melihat ada peternak perempuan dan sukses pula? Pertama-tama yang aku bayangkan adalah dari Tulung Agung bisa sampai menimba ilmu ke Belanda. Oke. Jadi aku sangat-sangat senang menimba ilmu juga. Jadi senang kalau lihat ada perempuan lain yang bisa menimba ilmu sampai tak terbatas. Mungkin nggak tahu, saya nanya pertama kali pas nelpon, Bu Mita pernah nggak sih ngebayangin bakalan belajar ke Belanda? Ya enggak toh Mbak, katanya gitu kan. Belanda Jadi, itu di mana aja yang gitu. Belanda aja di mana ujungnya Nggak nggak tahu. tahu ya. Iya makanya. Jadi kayak tidak membatasi ruang belajar perempuan. Itu sih pertama kali. Oke. Dan juga bahwa ternyata peternak petani itu memang masih memerlukan ruang-ruang untuk belajar gitu. Lalu ya udah aku pikir dokumenternya udah ada dibikin oleh Frisian Flag Indonesia langsung oleh Ibu Mita. Jadi kita diskusi sama Bu Felicia dan tim FFI gimana kalau kita bikin film pendek aja, fiksi sebenarnya tapi terinspirasi Oleh dari kisah kehidupan hidup Ibu Mbak Mita. Supaya orang-orang di Indonesia baik laki maupun perempuan yang nonton juga bisa terinspirasi juga, oh siapa aja bisa bekerja apa aja yang dicintai gitu. Aku Dan bidangnya nggak harus peternak nggak harus ya, beternak, atau peternakan karena inspirasi adalah kerja keras ya, Iya. from zero to hero gitu lah ya. Iya. Bagaimana dari nol ya, dari susah, kemudian sekarang tumbuh dan berkembang menjadi sukses. Dan yang menarik nanti, saya nggak tahu ada di film ini atau tidak, saya baca ceritanya, Mbak Mita ini kan dulu merasakan susahnya cari rumput, nggak semua lahan orang boleh dikasih rumputnya gitu ya. Iya. Terus bahkan mau pinjam duit aja nggak dikasih. Nggak dikasih. Berapa pinjam duitnya waktu itu? 50.000 untuk berobat anak. Ya udah, sekarang saya kasih deh. 50.000. Itu pun sekarang udah nggak perlu loh. Oh nggak perlu, iya nggak perlu lagi. Sekarang udah mandiri Bu itu Mita. pun susah ya. Iya. Nggak semua orang bisa kasih ya. Iya. Jadi sampai segitu-gitunya. Atau nanti cerita ya. Karena berdasarkan pengalaman masa lalu, Nia ya, Iya. ternyata dia ingin berbuat baik untuk orang-orang yang sama posisinya seperti Mbak Mita dulu. Iya. Tapi tunggu dulu, waktu kamu dikasih tahu oleh teman-teman dari Frisian Flag Indonesia, Iya. tolong dong bikinin cerita hidupnya Mbak Mita ini yang setelah kamu baca atau kamu dengar yang paling membuat kamu, wah aku mau gitu apa?
Iya, tadi seperti yang aku bilang, keinginan untuk belajarnya dan tidak takut gitu. Maksudnya kan ada orang yang banyak bahkan anak muda sekarang ya, kalau ditawari kesempatan yang dia tidak biasa, tidak nyaman. Kan ini Ibu Mita keluar dari ruang nyaman ya, harus pergi ke Belanda. Itu kayak dia menyambut dengan sejuta semangat gitu. Sementara orang-orang aku lihat justru anak-anak muda dan ibu-ibu seumuran aku, seumuran Bu Mita, kalau dikasih kesempatan kita udah umur segini kayaknya gini, masa iya udahlah yang lain aja gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ada fire in her yang masih alive yang aku rasa. Membara. Dan yang paling aku juga kagum adalah waktu aku video call aku gini, Bu Mita masih ngambil rumput sendiri gitu kan, sekarang sapinya udah 20 masih ngambil rumput sendiri ya, masih toh siapa lagi yang mau ngambil. Iya kan, jadi walaupun udah ke Belanda tapi beliau ini masih numpang rumput 40 kilo sendiri gitu. Dan itu yang aku juga riset, kita syutingnya di Pengalengan ya akhirnya ya Bu. Orang kantorku yang ke tempat Bu Mita, kita video call, tapi kan lagi pandemi, terlalu jauh ke Jawa Timur. Jadi aku juga riset ke Jawa Barat yang deket banget dari Jakarta. Dan aku lihat banyak Bu Mita yang lain loh Bu, seneng banget lihat Bu Mita yang lain. Dan mereka juga ini rumput setiap sebelum ya jam 4 pagi ya udah ngambil gitu, nanti sorenya ngambil lagi. Itu sendiri gitu, kuat, fit. Omong-omong filmnya kapan jadi nih? Harusnya sih udah bisa ditonton ya, mungkin yang 4 menit, ini film pendek ya, jadi semua orang bisa menikmatinya dengan apa ya, sekarang kan orang santai-santai aja. Santai-santai, terus bisa diulang-ulang mungkin di YouTube-nya Frisian Flag Indonesia. Dan nanti akan kan kalau di YouTube suka ada iklan-iklan yang muncul-muncul gitu tuh, bisa dinikmati. Jadi nanti juga banyak platform yang akan dipakai. Nanti kita tanyakan mungkin sama Ki Candy juga mau platformnya. Nanti kita akan tanya. Kita akan putar juga platform Ki Candy di Metro nanti. Jadi sebenarnya kesempatan untuk menonton film ini banyak. Judulnya udah ada belum judulnya? Judulnya karena kita lagi mempromosikan pahlawan keluarga Indonesia ya. Jadi sebenarnya judulnya masih tentang pahlawan keluarga Indonesia gitu. Tapi memang cerita ini utamanya yang 4 menit ini terinspirasi dari Bu Mita. Dan sebenarnya kita juga ingin mengajak semua ya yang di lingkungan kita sendiri, di lingkungan Jakarta, di lingkungan urban, di lingkungan desa, di lingkungan yang lain-lain untuk nyari-nyari ya di sekitar kita pasti ada. Pahlawan-pahlawan ya, keluarga dan menjadi pahlawan ibu. Bagaimana kalau kita panggil Ibu Felicia aja ya? Nah, kita tanyain aja langsung. Oke, kalau gitu kita undang Ibu Felicia Julian. Gimana Bu Felicia? Sehat? Sehat. Silakan duduk. Terima kasih sudah bersama saya lagi. Tadi ketemu Pak Ponijo ya. Nah, Bu Felicia, kenapa terpikirkan Nia Dinata yang cocok untuk membuat film ini? Pertama-tama, saya ngucapin terima kasih dulu Ibu Mita mau dijadikan feature film. Kemudian Teh Nia juga bersedia untuk menyutradarai film ini. Jadi kenapa Teh Nia? Karena sebenarnya kita juga internal berdiskusi gitu ya dengan teman-teman di Frisian Flag. Kemudian kita melihat bahwa ini ceritanya terlalu bagus untuk dilewatkan. Karena pertama saya tuh sebenarnya nonton dokumenter itu dulu gitu ya. Kemudian ini ceritanya luar biasa sekali. Memberikan inspirasi tentang kemajuan keluarga yang dengan melakukan banyak sekali hal yang mungkin dia juga tidak sadar bahwa itu adalah suatu hal yang luar biasa gitu. Karena dia merasa bahwa ya ini memang pekerjaan sehari-hari gitu. Tetapi untuk orang lain yang di luar Ibu Mita melihat seperti itu sangat terinspirasi. Jadi personally saya sangat terinspirasi melihat itu. Terus saya bilang, wah ini kan Frisian Flag akan berulang tahun 100 tahun di tahun ini. Ini konteksnya ulang tahun Frisian Flag yang ke-100 di Indonesia? Di Indonesia. Oke, jadi ini konteksnya ulang tahun ke-100, maka ini jadi menarik untuk difilmkan. Betul, karena terlihat bahwa ada inspirasi dan Frisian Flag juga ingin memberikan inspirasi tersebut kepada masyarakat Indonesia. Nah, kemudian siapa ya kira-kira yang cocok nih? Kemudian kita ngelihat, kita baca, kebetulan saya dan Pak Andrew yang tidak hadir hari ini tuh suka nonton. Terus kita ngobrol kan, ini sutradara Indonesia yang luar biasa bisa menginspirasi dan kira-kira tertarik untuk bekerja sama dengan kita siapa ya. Nah kemudian kita research juga, kita research
Dan kemudian nama Technia keluar sebagai salah satu proposal. Terus saya bilang, wah ini ceritanya luar biasa bagus ya kalau misalnya kita bisa mengemasnya dalam bentuk inspirasi ini juga dihadirkan oleh seorang sutradara wanita yang juga peduli tentang kemajuan keluarga, tentang sesuatu yang menjadi lebih baik, tentang zero to hero gitu. Dan ngelihat dari film-filmnya Technia juga kan sebenarnya banyak sekali cerita-cerita tentang perbaikan, kemajuan yang terjadi. Jadi ini pas nih. Jadi kalau misalnya kita ketemu, bisa kerjasama, ini kayaknya akan menjadi sebuah hasil yang luar biasa. Betul. Oke, nanti cerita karena yang menarik ini ada ajakan dari Frisian Flag dalam ulang tahunnya yang ke-100 untuk semua ya, siapa saja mencari pahlawan-pahlawan di sekitar mereka ya. Betul. Atau bahkan kalau mereka mereka merasa aku juga melakukan hal yang kurang lebih sama dalam bidang yang macam-macam, tidak harus jadi peternak, itu bisa mengusulkan dirinya untuk menjadi pahlawan kemajuan keluarga. Jadi kalau Anda tertarik untuk ikutan ya dalam ajakan untuk mengusulkan pahlawan yang Anda lihat, wah ini keren ya. Tidak harus besar-besar, tidak harus yang wow gitu, tapi dia sudah menjadi pahlawan kemajuan dalam keluarganya seperti kisah-kisahnya yang sederhana tadi. Apalagi kalau dia sudah bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, itu lebih keren lagi. Nah kemudian kalau Anda sendiri, Anda merasa aku melakukan hal baik dalam hidupku, untuk keluargaku, dan aku melakukan perubahan di dalam keluargaku, dan kalau bisa di sekitar tempat aku tinggal, itu aja udah masuk kriteria mungkin ya Ibu Felicia, tapi nanti jelasin lebih detail. Mbak Mita, tadi saya sudah bocorkan sedikit ya cerita, kalau dulu Mbak Mita itu minta rumput ke orang aja nggak gampang ya. Kemudian mau pinjam duit aja susah gitu ya. Mungkin ada yang nggak percaya juga ini bisa ngembaliin atau tidak. Atau mungkin ya orang itu pas nggak punya uang juga ya. Tapi intinya susah hidupnya. Tapi belajar dari apa yang Mbak Mita rasakan, saya dengar-dengar nih, sekarang kan udah punya sawah. Kalau ada yang butuh rumput silakan, nggak usah beli. Nggak usah beli. Oke, nah itu bagaimana ceritanya? Ya kadang ya di pedesaan ada yang lahannya sedikit kan ya, terbatas Bang, ada yang kadang dia tanya mau beli rumput kan, misalnya ada yang udah kelebihan rumput, kelebihan saya beli ya Mbak gitu ya. Ya udah usah dibeli, diambil aja gitu. Ambil aja seperlunya gitu. Iya. Terus gitu ya. Gratis itu ya. Gratis. Karena kita tahu di mana saat posisi susahnya kita yang bertahun-tahun yang lalu lah. Karena pernah merasakannya, jadi pernah berempati ya. Posisi yang amat sangat sulit. Pesan utama apa yang mau disampaikan melalui film ini? Bahwa kita itu sebenarnya pertama-tama harus gigih. Jangan putus asa, karena biasanya kan di film itu kita nggak mau yang bagus-bagusnya aja kan ya Bu Mita ya gitu. Yang pahit-pahitnya juga diceritakan. Karena kita harus ngambil apa yang membuat dia bangkit gitu. Karena kan harus ada katalisnya ya gitu. Jadi harus ada yang membuat dia bangkit, karena pasti apa? Aku ngomong sama Bu Mita, anaknya pengen sekolah, ya kan? Kalau nggak salah itu yang aku tangkap, bahwa Bu Mita itu tidak kepengen anaknya putus sekolah. Jadi anak perempuannya harus teredukasi lebih dari beliau. Pengennya jadi dokter hewan kan ya Bu gitu. Tapi kita di cerita yang hanya 4 menit ini ya kita bikin seorang ibu yang gigih, pokoknya anakku nggak boleh putus sekolah. Anakku harus bisa mengejar cita-citanya gitu. Keren ya. Nah Bu Felicia, tadi kami masih bingung-bingung. Ini kalau orang mau nonton film ini di mana ini? Atau di mana saja? Jadi salah satunya tentunya di acara ini, tetapi juga akan ada di digital. Jadi di seluruh sarana digital bisa ditonton, dan tentunya di aset dari Frisian Flag. Jadi websitenya Frisian Flag ataupun Facebooknya Frisian Flag juga akan ada film ini. Oke, dan saya yakin di media sosial nanti ini banyak sekali ya menyebar. Nah, soal tadi ajakan untuk siapapun juga mengusulkan pahlawan kemajuan keluarga mereka. Ya. Ini nanti kira-kira berapa banyak pahlawan keluarga yang dicari? Jadi kita mengundang sebanyak-banyaknya tentunya, Bang Andi. Kenapa? Karena
kita melihat bahwa yang tadi Bang Andi bilang zero to hero gitu. Jadi sebenarnya setiap orang dengan upayanya sendiri, jika dia telah berhasil untuk memberikan kontribusi kemajuan untuk keluarganya, tentunya boleh banget ikutan. Jadi tidak harus sesuatu yang luar biasa besar atau sudah terkenal gitu. Justru cerita-cerita kecil ini sesuatu yang sebenarnya lebih berarti karena hidup di antara kita ya. Betul. Ada relasinya dengan kehidupan kita. Betul. Kan kadang-kadang kita melihat, aduh mana mungkin aku melakukan hal yang terlalu besar seperti itu. Sekali. Tapi kalau kemudian kriteria pahlawannya seperti yang Bu Felicia cerita, oh banyak di sekitarku. Betul. Jadi kalau mereka melihat atau tahu, atau mereka sendiri merasa apa yang harus dilakukan, atau apa yang sebaiknya dilakukan untuk bisa ikutan dalam pencarian 100 pahlawan ya? Berhubung ulang tahunnya ke 100, jadi cita-cita mencari 100 pahlawan kemajuan. Oke, jadi nanti yang terpilih atau menang istilahnya ya, terpilih itu ada 100 pahlawan nanti. Jadi kita akan mengkurasi 100 pahlawan kemajuan keluarga, dan kemudian nanti ada tahapan-tahapannya, yang sebenarnya semua detailnya bisa dilihat di website Frisian Flag, frisianflag.com/100 tahun. Itu kriterianya? Itu akan aturan mainnya jelas kriterianya seperti apa, aturan mainnya seperti apa. Oke, ini bentuknya apa? Mereka bikin aja cerita, baru dikirim. Betul, betul sekali Bang Andi. Jadi mereka bikin cerita, berikan foto. Tapi bukan fiksi, bukan ngarang ini bukan ya, ngarang, harus ada tokoh benerannya ya. Betul. Dan mereka boleh mengajukan baik dirinya sendiri maupun orang lain yang mereka lihat di sekitar mereka, kirimkan ke email yang ada di website tersebut. Nanti tim seleksi akan menghubungi untuk memverifikasi data dan juga untuk melihat apakah kriteria tersebut cocok. Karena kita sebenarnya mempunyai 3 pilar yang kita ingin pastikan bahwa ini juga terkomunikasi, yaitu karena Frisian Flag punya cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, sejahtera, dan selaras. Jadi pilarnya juga ada di 3 ini. Oke. Jadi sehat, apa aja itu? Sehat, sejahtera, dan selaras. Selaras. Jadi nanti cerita-cerita kepahlawan ini berkaitan dengan 3 pilar ini. Berkaitan dengan 3 pilar ini, betul. Jadi coba rumuskan dengan sederhana kriteria pahlawan yang dicari oleh Frisian Flag ini apa? Jadi kita mencari orang-orang yang telah berkontribusi nyata untuk kemajuan keluarganya. Dan kalau bisa juga sudah berdampak positif terhadap lingkungan sekitarnya. Di 3 pilar sehat, sejahtera, dan selaras. Boleh salah satu, boleh 3-tiganya. Boleh 2 atau dari 3 juga boleh. Boleh ngirimin usulan 3, 4, 5 pahlawan atau harus boleh. 1? Oh boleh ya? Lebih dari 1 boleh? Boleh lebih dari 1. Terus nanti pahlawan-pahlawan yang terpilih atau yang mengusulkan itu ada penghargaannya atau tidak? Jadi untuk yang nanti terpilih melalui dewan juri, jadi nanti ada penjurian dewan tertutup, jurinya nanti dewan jurinya akan memilih. Nah seleksi ini sebenarnya saya mungkin tidak akan menyebutnya menang dan kalah ya Bang Andi, karena menang kalah kan kesannya kayak perlombaan gitu. Karena mereka sebenarnya sudah menang di lingkungannya masing-masing dan di keluarganya masing-masing. Jadi tetapi adalah cerita-cerita inspiratif yang bisa menjadi perwakilan atau representasi dari 3 pilar tadi dan juga untuk berbagai provinsi di Indonesia. Nah, mereka ini akan kita pilih untuk 5 besar yang akan kita berikan penghargaan yang kita sebut Arkatama. Apa artinya itu? Nah, Arkatama ini artinya adalah permata yang menerangi keluarga. Jadi kenapa? Karena kita ingin bahwa kemajuannya ini kan terjadi di keluarganya. Dan tentunya orang yang membawa kemajuan ini adalah orang-orang yang bisa berdampak positif dan menerangi keluarganya. Karena itu mereka kita sebut akan menerima penghargaan Arkatama. Baik, menarik sekali. Nanti lebih lengkapnya bisa dilihat di frisianflag.com/100 tahun. Tapi ngomong ini jangka waktu pencarian ini dibuka mulai kapan dan berakhir kapan ya? Mulai sekarang pada saat Bapak dan Ibu menonton acara ini, jadi ini kick off-nya di KKN, betul sekali. Sampai dengan akhir Mei tahun ini. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Mita, terima kasih Nia sudah berbagi di sini. Terima kasih Bu Felicia. Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh Frisian Flag Indonesia ya di usianya yang ke-100 semakin banyak kita menemukan pahlawan-pahlawan ya, baik untuk keluarganya maupun untuk lingkungan di Indonesia.
Jadi saya juga mau menjadi pahlawan dengan berbagi buku. Bukunya Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini. Nah, ini hidup sederhana seperti Ibu Mita, nanti punya sapi 20. Ternyata juragan sapi. Juragan sapi. Baik, kalau Anda menginginkan buku ini, caranya mudah, Anda tinggal ikut kuis di Instagram, Twitter, dan Facebook Kick Andy. Kemudian bagi Anda yang tadi menonton episode kali ini dari tengah, tidak dari awal, jangan juga khawatir karena episode kali ini ditayang ulangkan di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Bagi Anda yang juga ingin berbuat baik dan menjadi pahlawan bagi orang lain, maka Anda juga bisa membantu saudara-saudara kita dengan berdonasi di benihbaik.com bagi rumah bersalin cuma-cuma dan pemenuhan gizi anak-anak duafa yang saat ini membutuhkan uluran tangan. Klik benihbaik.com dan Anda bisa cari rumah sakit bersalin cuma-cuma. Semoga perbuatan baik Anda mendapatkan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Dan juga tentu saja semoga episode kali ini memberikan inspirasi bagi kita bahwa kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita bisa menjadi pahlawan bagi kemajuan keluarga kita. Sampai jumpa.